Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari operasi hitung campuran. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang operasi hitung campur bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan mempelajari operasi hitung campur pecahan. Cara pengerjaan untuk operasi hitung campur pecahan ini sama seperti operasi hitung campur bilangan bulat, yaitu dengan memperhatikan urutan pengerjaannya. Nah, satu, operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. 2. Penjumlahan dan pengurangan setingkat, maka kerjakan urut dari kiri, tidak boleh ngacak dari kanan. 3. Perkalian dan pembagian setingkat, kerjakan urut dari kiri juga. 4. Perkalian dan pembagian tingkatannya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Baru kemudian penjumlahan atau pengurangan. Untuk bisa mengerjakan soal hitung campur pecahan ini, pertama-tama yang harus kalian kuasai adalah operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Kemudian yang kedua, cara merubah pecahan desimal ke pecahan biasa, persen ke pecahan biasa, dan juga pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini semua sudah kalian dapatkan di kelas 4 dan 5 ya. Jadi sebenarnya kita akan mengulang kembali materi tersebut. Oke, langsung kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama ini tentang pengurangan dan penjumlahan. Nah, kalian ingat kalau pengurangan dan penjumlahan pecahan itu penyebutnya ini harus disamakan terlebih dahulu ya. Harus kita samakan. Cara menyamakannya bagaimana? Yaitu cari KPK dari 5, 6, dan 15. Atau cari bilangan terkecil yang bisa dibagi 5, bisa dibagi 6, dan bisa dibagi 15 gitu ya. Kalian cari di kertas coretan dulu. Nah, KPK dari 5, 6, dan 15 yaitu 30. Nah, maka penyebutnya kita ubah menjadi per 30. 30, 30. Nah, kalau sudah disamakan penyebut, pembilangnya juga berubah ya. Pembilangnya tidak mungkin tetap, pasti berubah. Caranya Bapak ulang kembali materi kelas 5 ya. 30 dibagi 5, 6. 6 kali 2, 12. 30 dibagi 6, 5. 5 kali 5, 25. 30 dibagi 15, 2. 2 kali 7, 14. Oke, baru kita kerjakan urut dari kiri. Karena ini soal tentang pengurangan dan penjumlahan. Berarti harus urut dari kiri. Berarti harus kita kurang dulu nih. Nah, 12 dikurang 25. Nah, ini tidak cukup ya. Kecil dikurang besar. Jadi harus kita pinjam dulu dari 4-nya. 4 kita pinjam 1 jadi 3. Nah, 12-nya jadi 42 karena ditambah 1. 1 itu artinya 30 per 30. Jadi atau begini aja, 12 tambah 30 jadi 42. Nah, jadi 342 per 30 dikurang 1, 25 per 30 ditambah 14 per 30. Kita kerjakan urut dari kiri, kita kurang dulu. 3 dikurang 1, 2. 42 dikurang 25, 17. Nah, terus ditambah 14 per 30. Sama dengan 2. 17 ditambah 14 berarti 31 per 30. Nah, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, berarti ini kita bagi ya. 31 bagi 30 kan dapat 1, 1 sisa 1. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. Sisanya yang tadi 1 jadi 3, 1 per 30. Contoh kedua, 7 per 8 dibagi 2, 1 per 4 dikali 1 setengah. Nah, ini tentang pembagian dan perkalian pecahan. Kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan itu harus disamakan penyebutnya. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini tidak perlu disamakan penyebut, tetapi harus diubah ke pecahan biasa. Oke. Semuanya harus kita ubah ke pecahan biasa. Nah,
2 1/4-nya kita ubah menjadi pecahan biasa 9/4. Caranya masih ingat kan? Nah, jadi 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9, jadi 9/4. Nih. 1 kali 2 3, 3 ditambah 1 kali 2 2, 2 ditambah 1 3, jadi 3/2. Nah, kalau sudah pecahan biasa semua, kita kerjakan urut dari kiri karena ini pembagian dan perkalian. Urut dari kiri. Nah, kalau pembagian itu kita ubah jadi perkalian. Nah, 9/4-nya dibalik jadi 4/9. 3/2-nya tetap karena ini sudah perkalian, jangan dibalik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coret-coret ya, bawah dan atas ya. Masih ingat kan ini materi kelas 5? Kita coret-coret ya. Untuk 8 bisa dibagi dengan 4 ya. Jadi 8 dibagi 4 itu 2. Ya, kemudian 4 dibagi 4 itu 1. Nah, terus 9 sama 3-nya kita coret juga. 9 dibagi 3, 3. Ya. Terus 3 dibagi 3, 1. Nah, tinggal kita kali semua. Kita kali atas, bawah kali bawah ya. Jadi 7 kali 1 kali 1 berarti 7. 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12. Jadi hasilnya adalah 7/12. Oke. Contoh berikutnya. Nah, ini pembagian dan perkalian, tapi ini bentuk pecahannya masih beda-beda ya. Ini pecahan campuran, ini persen, ini desimal. Nah, ingat kalau perkalian dan pembagian pecahan itu harus diubah ke pecahan biasa. Jadi ini kita ubah dulu ke pecahan biasa semuanya. Nah, 2,5 berarti 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, berarti 5/2 dibagi 75%. Kalau persen itu artinya per 100. Jadi 75/100. 0,4. 0,4 karena di belakang koma ada satu angka, berarti artinya itu per 10. Jadi 0,4 ini sama aja 4/10. Nah, sudah kepecahan biasa semua. Kita kerjakan urut dari depan. Yang pembagian ini kita ubah jadi perkalian. Nah, jadi yang bagi ini ubah jadi perkalian. 75/100-nya dibalik jadi 100/75. 4/10-nya tetap karena ini sudah perkalian, jangan dibalik. Nah, kemudian kita coret-coret atas dan bawah ya. Yang bisa coret kita coret. 5 bisa dengan 75, 2 bisa dengan 4, 10 bisa dengan 100. Jadi biar angkanya kecil, kita coret-coret ya. Dari ini dulu deh, 5 dan 75. 5 dibagi 75 itu 5 dibagi 5 itu 1. Kemudian 75 dibagi 5 adalah 15. 15. Oke. Terus 2 dengan 4. 2 dengan 4. 2 dibagi 2 1. 4 dibagi 2 2. Oke. Terus 100 dengan 10. 10 dibagi 10 1. 100 dibagi 10 10. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, jadi 1 kali 10 sama dengan 10. 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian yang bawah. Ini 1 kali 15 15 kali 1 15. Atau mungkin 10 sama 15 ini bisa kita coret juga bisa. Jadi 10 dibagi 5 2, 15 dibagi 5 3 gitu ya. Nah, jadi hasilnya tadi ini udah kita bagi 5 jadi 2, 2 kali 2 4. Kemudian yang bawah itu tadi 15 dibagi 5 3 ya. Jadi 4/3. 4/3 karena ini pembilangnya lebih besar dari penyebut,
kita ubah ke pecahan campuran. Jadi 1 per 3. Oke, seperti itu. Contoh yang keempat, 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Nah, ini ada penjumlahan dan perkalian. Ingat ya, kalau penjumlahan dan perkalian yang kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Nah, kalau perkalian itu harus diubah ke pecahan biasa. Nah, jadi 3/4 ini 0,6-nya kita ubah pecahan biasa. 0,6 di belakang satu angka artinya per 10, jadi 6/10. 1/2 diubah ke pecahan biasa. 1 kali 2, 2, 2 tambah 1, 3, 3/2. Kalian harus sudah lancar ya ngubah pecahan desimal, campuran ke pecahan biasa ini harus sudah bisa. Sudah kalian pelajari di kelas 4 ya, 4 dan 5 sudah. Nah, terus baru kita kerjakan nih, ada tambah sama kali. Berarti kita kerjakan dulu yang perkalian. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, ingat kalau perkalian itu atas sama bawah kalau bisa dibagi boleh dicoret. Nah, ini 6 sama 2 bisa kan? Kita coret 6 sama 2-nya. Ini 2 bagi 2 adalah 1. 6 bagi 2 adalah 3. Ya, baru kita nanti 3 kali 3 9, 10 kali 1 10. Jadi 3/4-nya tetap kita tulis. Ditambah ini tadi 3 kali 3 9, 10 kali 1 10. Nah, ini tinggal penjumlahan. Nah, ingat penjumlahan pecahan berarti harus kita samakan penyebut. 4 sama 10. Penyebutnya berapa? Yang sama 20. Nah, jadi kita samakan penyebutnya menjadi 20. Pembilangnya jangan lupa diganti. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 3, 15. 20 dibagi 10, 2. 2 kali 9, 18. Oke, tinggal kita jumlahkan. 15 tambah 18, 33/20. Nah, 33 dibagi 20 kita ubah ke pecahan campuran ya. Dapat 1, sisa 13. Jadi nulisnya 1 13/20. Ya, contoh yang terakhir, contoh yang kelima. 35% ditambah 24/5 dikali buka kurung 1/4 tambah 1/5. Nah, ini kalau ada tanda dalam kurung, yang pertama kita kerjakan adalah yang tanda dalam kurung terlebih dahulu ya. Jadi ini yang dari dalam kurung penjumlahan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, penjumlahan harus kita samakan penyebut, jadi penyebutnya 20. Antara 4 dan 5 ini KPK-nya 20, jadi penyebutnya 20. Nah, atasnya 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 1, 4. Nah, kita kerjakan dulu nih yang penjumlahan yang di dalam kurung. Nah, 35/100 tetap ini karena ini perkalian kita ubah ke pecahan biasa langsung ya. Jadi 2 kali 5 10, 10 ditambah 4 14, jadi 14/5. Kemudian ini 5 tambah 4 9, 9/20. Ini perkalian, penjumlahan dan perkalian, berarti perkalian dulu kita kerjakan. Ada yang bisa dicoret ya. 14 sama 20 ini bisa sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi kita bagi 2 antara 14 dan 20. 20 dibagi 2 itu 10. Ya, kemudian 14 dibagi 2 itu 7. Nah, baru kita kali 7 kali 9 63, 5 kali 10 50. Jadinya 35/100 ditambah 63/50. Nah, penjumlahan harus kita samakan penyebutnya 100 dan 50. Berarti KPK-nya adalah 100 ya. Kita ubah menjadi per 100. Ini tetap 35/100. Nah, yang ini 100 dibagi 50 2. 2 kali 63 126. Terus kita tambahkan 35 ditambah 126 yaitu 161/100.
Nah, ini karena atasnya lebih besar dari yang bawah, kita ubah menjadi pecahan campuran ya. 161 dibagi 100 dapatnya 1, sisa 61. Jadi 161 per 100. Nah, demikian anak-anak materi untuk hitung campur pecahan ya. Jadi kalian yang sudah lupa-lupa tuh penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dibuka lagi buku kelas 5 ya. Kelas 5 ini sudah belajar semuanya. Kalau enggak kalian nanti susah mengikuti ya. Dibuka-buka kembali. Kalau masih ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya ke Bapak. Ya, oke, cukup sampai di sini anak-anak. Sekian dan terima kasih.